Sepak bola memang tidak pernah bisa ditebak. Ketika semua orang mulai percaya bahwa Manchester United telah menemukan kembali jati dirinya, ketika kemenangan demi kemenangan mulai mengembalikan aura kejayaan Old Trafford, tiba-tiba semuanya runtuh dalam satu malam yang mengejutkan. Setelah 7 pertandingan tanpa kekalahan, setelah berhasil menumbangkan tim-tim besar seperti Manchester City dan Arsenal, Manchester United justru terpleset melawan Newcastle United yang bahkan harus bermain dengan 10 orang pemain. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya kekalahan biasa atau justru tanda bahwa Manchester United mulai terlena dengan kebangkitannya sendiri? Mari kita bahas semuanya dalam berita sepak bola hari ini. Sejak Michael Carrick mengambil peran penting di bangku pelatih, atmosfer di Manchester United berubah drastis. Tim yang sebelumnya terlihat kehilangan arah, perlahan mulai menunjukkan karakter. Permainan mereka lebih terorganisir, pertahanan terlihat lebih disiplin, dan yang paling penting, kepercayaan diri para pemain kembali muncul. Hasilnya langsung terlihat di lapangan. Manchester United menjalani 7 pertandingan tanpa kekalahan. Bukan hanya sekedar menang, tetapi mereka berhasil menaklukkan 2 rival besar sekaligus. Pertama adalah kemenangan dramatis atas Manchester City dalam derby panas yang selalu penuh gengsi. Lalu disusul kemenangan yang tak kalah penting ketika menghadapi Arsenal. 2 kemenangan besar itu membuat para fans mulai percaya bahwa era kebangkitan Manchester United akhirnya benar-benar dimulai. Media Inggris bahkan mulai memuji perubahan yang terjadi di dalam tim. Nama Michael Carrick mulai disebut sebagai sosok yang mampu mengembalikan identitas permainan setan merah. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sepak bola, saat ekspektasi mulai naik, disitulah ujian sesungguhnya datang. Laga melawan Newcastle United sebenarnya diprediksi akan menjadi pertandingan yang relatif mudah bagi Manchester United. Secara kualitas pemain, setan merah jelas lebih unggul. Apalagi Newcastle harus menghadapi situasi sulit ketika salah satu pemain mereka menerima kartu merah. Artinya, mereka harus bermain dengan 10 pemain. Di atas kertas, ini seharusnya menjadi kesempatan emas bagi Manchester United untuk mengontrol pertandingan. Banyak orang bahkan mulai memperkirakan kemenangan besar akan terjadi. Namun, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Newcastle tidak menyerah. Meski kalah jumlah pemain, mereka tetap bermain dengan determinasi tinggi. Mereka bertahan dengan disiplin, menutup setiap ruang, dan memanfaatkan setiap peluang serangan balik. Sementara itu, Manchester United justru terlihat kehilangan ritme. Aliran bola tidak secepat biasanya. Serangan mereka terasa mudah dipatahkan, dan perlahan tekanan mulai berbalik. Yang awalnya diprediksi sebagai pertandingan mudah, berubah menjadi mimpi buruk bagi setan merah. Sepanjang pertandingan, Manchester United sebenarnya tetap mendominasi penguasaan bola. Namun dominasi itu tidak benar-benar berubah menjadi peluang berbahaya. Newcastle bermain sangat efektif. Setiap kali mereka mendapatkan kesempatan, mereka langsung menyerang dengan cepat. Dan pada momen yang tidak diduga, gol yang mengejutkan akhirnya tercipta. Old Trafford yang sebelumnya penuh harapan, mendadak terdiam. Manchester United mencoba merespons. Mereka meningkatkan tempo permainan, mengirim lebih banyak pemain ke lini depan. Namun semakin mereka menyerang, semakin terlihat bahwa Newcastle sudah siap menghadapi tekanan tersebut. Pertahanan mereka sangat solid. Waktu terus berjalan, dan rasa frustrasi mulai terlihat di wajah para pemain Manchester United. Hingga peluit panjang akhirnya berbunyi. Kekalahan yang tidak diduga itu pun menjadi kenyataan. Kekalahan ini langsung memunculkan banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin tim yang baru saja mengalahkan Manchester City dan Arsenal justru gagal mengalahkan Newcastle yang bermain dengan 10 orang?
Ada beberapa kemungkinan yang mulai dibicarakan oleh para analis sepak bola. Pertama adalah faktor mental. Setelah meraih beberapa kemenangan besar, ada kemungkinan para pemain mulai merasa terlalu percaya diri. Dalam sepak bola, rasa percaya diri memang penting. Namun ketika berubah menjadi rasa nyaman yang berlebihan, disitulah masalah mulai muncul. Kemungkinan kedua adalah kurangnya kreativitas di lini serang. Ketika menghadapi tim yang bermain sangat defensif seperti Newcastle, Manchester United terlihat kesulitan menemukan cara untuk membongkar pertahanan lawan. Mereka terlalu sering mengandalkan pola serangan yang sama, dan Newcastle berhasil membaca semuanya dengan baik. Selain itu, faktor ketenangan dalam mengambil keputusan juga menjadi sorotan. Di beberapa momen penting, para pemain United terlihat terburu-buru. Padahal menghadapi tim yang bertahan total membutuhkan kesabaran ekstra. Kekalahan ini mungkin hanya satu pertandingan. Namun bagi Michael Carrick, ini bisa menjadi peringatan penting. Karena perjalanan musim masih sangat panjang. Jika Manchester United ingin benar-benar kembali bersaing di papan atas, mereka harus mampu menjaga konsistensi. Tim besar tidak hanya dinilai dari kemampuannya mengalahkan rival besar, tetapi juga dari kemampuannya memenangkan pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan. Kekalahan seperti ini bisa menjadi pelajaran berharga, dan justru mungkin ini adalah momen yang dibutuhkan untuk menjaga tim tetap fokus. Karena dalam sepak bola, kebangkitan sejati bukan diukur dari berapa kali kita menang, tetapi dari bagaimana kita bangkit setelah kalah. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kalian. Apakah kekalahan ini hanya sebuah kecelakaan kecil bagi Manchester United? Atau justru tanda bahwa performa mereka mulai menurun? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan berita sepak bola terbaru setiap hari. Karena di sini kita akan terus membahas semua drama, fakta, dan cerita menarik dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di berita sepak bola berikutnya.